Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2, meski tak layak diriku. Mari kita berdoa. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini Rabu 19 Maret 2025 tertulis dalam kitab Yehezkel pasal 37 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahkirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jaladang be ramunan nasida diri nasida marhite-hite gana-gana nasida, manang marhite-hite hasongiron akka naniula nasidai, manang marhite-hite saluhu pangalusun nasidai, jala ahu paluon nasida, sian saluhu inganan akka perdoson nasida nasai laon, asa huurasi nasida, gabe bangsokku nasida, jala ahu debata nasida. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah memerintahkan Nabi Yehezkel untuk menyampaikan maksud Tuhan atas umatnya Israel. Tuhan Allah bertindak untuk mendamaikan kedua kerajaan Israel yang terpecah, yaitu kerajaan Israel Selatan, yakni Yehuda, dan kerajaan Israel Utara, yaitu Israel, dipersatukan kembali menjadi bangsa dan satu kerajaan. Tuhan menghendaki mereka menjadi satu sebagai bangsa yang baru. Tuhan menyatakan bahwa umat yang termasuk dalam kerajaan baru ini tidak akan lagi menajiskan diri mereka dengan berhala. Berhala adalah sesembahan manusia selain Tuhan. Biasanya sesembahan itu biasa saja berupa alam, tumbuhan, atau bentuk buatan manusia. Intinya saudaraku, manusia memberikan hati dan perhatian kepada melebihi kasihnya kepada Tuhan, serta hal-hal yang menjijikkan atau dengan tindakan pemberontakan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan umatnya tidak akan dengan berani menajiskan diri mereka dalam dosa-dosa mereka. Mereka akan mengakhiri penyembahan berhala dalam hidup mereka ketika Sang Raja datang. Tidak hanya itu,
Tuhan menyatakan bahwa Dia akan membersihkan umatnya, menyelamatkan mereka dari semua kemurtatan dan ketidaksetiaan mereka. Tuhan sedang membersihkan umatnya dengan hasil yang mulia. Tuhan merancang hidup umatnya, tidak lagi mementingkan ego mereka, namun bersedia dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 100 ayat 3 berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Saudaraku, patutlah kita memuji dan memuliakan Dia yang menjadikan kita umat milik kepunyaannya karena Kristus dan memberikan keselamatan kepada kita. Karena itu, tidakkah kita akan memuji Dia sepanjang waktu? Tuhan ingin agar hidup kita sebagai umat yang dipulihkan, dijauhkan dari segala hal yang menajiskan kita, yaitu saat kita punya berhala modern seperti handphone, Facebook, Twitter, games, TikTok, dan lain sebagainya. Jika kita lebih banyak menghabiskan waktu dan pikiran kita terhadap semuanya itu daripada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita telah jatuh dalam berhala modern. Jika HP kita ketinggalan di rumah saat mau ke gereja, pasti kita akan kembali ke rumah menjemputnya. Tetapi jika Alkitab tinggal di rumah kita, biarkan saja, kita akan berkata, sudah ada slide dan sudah lengkap semua di sana. Allah tidak mau kita jauh dalam berhala yang menjijikkan itu. Dia mau mentakdirkan kita dan menjadikan Dia menjadi Allah kita dan yang kita sembah. Hati dan pikiran kita harus benar-benar tertuju kepada Allah. Kita menggantungkan hidup kita kepada Allah saja. Firman-Nya berkata dalam Lukas 4 ayat 8 berbunyi, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang menuntun dan memberkati kami, hingga kami boleh disapa firman-Mu di pagi hari ini. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami, dan berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami umat yang senantiasa hidup dalam kekudusan, jauhkan dari segala hal yang menajiskan. Berkati pekerjaan dan usaha kami. Berkati dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Shalom.